Perkenalkan, nama saya Irdianti Pujaningsih, mahasiswa Universitas Siber Asia. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Lanjutan 2. Transaksi mata uang asing merupakan konversi nilai transaksi yang dilakukan dengan mata uang asing ke dalam mata uang pelaporan perusahaan. Transaksi ini dilakukan dengan tujuan memberikan informasi tentang laporan keuangan perusahaan secara global dari mata uang asing yang digunakan oleh anak perusahaan terhadap mata uang yang digunakan oleh perusahaan induk. Metode transaksi mata uang asing. Yang pertama, metode current atau non-current. Metode ini melakukan konversi seluruh nilai aset dan kewajiban lancar anak perusahaan ke dalam kurs mata uang induk perusahaan pada saat laporan keuangan disusun. Sedangkan nilai aset dan kewajiban tidak lancar dikonversi sesuai dengan kurs saat aset diperoleh atau kewajiban terjadi. Yang kedua, metode monetary dan non-monetary. Metode ini melakukan konversi untuk aset moneter seperti kas, surat berharga, piutang dan piutang jangka panjang, serta aset non-moneter seperti utang lancar dan utang jangka panjang dengan menggunakan kurs saat ini. Sedangkan untuk pos non-moneter dikonversi menggunakan kurs histori. Yang ketiga, metode temporal. Pada metode ini, transaksi mata uang asing merupakan proses penyajian ulang nilai tertentu. Metode ini tidak menggunakan atribut pos yang diukur, namun menggunakan unit yang diukur. Metode ini merupakan modifikasi dari metode monetary non-monetary, di mana pada metode tersebut persediaan dikonversi dengan menggunakan kurs histori. Namun, dapat pula dikonversi menggunakan kurs saat ini bila diperlukan untuk menampilkan persediaan yang dicatat pada neraca dengan nilai pasarnya. Secara teoritis, metode ini lebih menekankan pada evaluasi biaya. Pos-pos dalam laporan laba rugi umumnya dikonversi dengan kurs rata-rata pada periode laporan. Sedangkan biaya penjualan, cicilan utang, dan depresiasi yang berkaitan dengan pos-pos dalam neraca dikonversi dengan kurs histori. Yang terakhir adalah metode current rate. Pada metode ini, seluruh pos neraca dan laba rugi akan dikonversi menggunakan kurs saat ini, kecuali untuk modal dengan menggunakan kurs histori. Selanjutnya untuk transaksi forward. Transaksi forward merupakan transaksi pembelian atau penjualan mata uang asing yang dilakukan pada tanggal dan nilai atau harga yang telah disepakati. Transaksi ini dapat dilakukan lebih dari 2 hari sejak tanggal terjadinya transaksi. Manfaat dari transaksi forward adalah untuk memperoleh kepastian nilai tukar uang. Selanjutnya kita akan membahas transaksi swap. Swap merupakan perjanjian antara dua pihak yang saling menukar aset, biasanya berupa uang dalam periode tertentu. Umumnya digunakan oleh bank atau perusahaan besar untuk mengurangi risiko fluktuasi suku bunga, nilai tukar uang, dan harga komoditas. Misalnya jika satu pihak memiliki pinjaman dengan bunga tetap dan pihak lain dengan bunga mengambang, mereka dapat melakukan swap agar struktur bunganya lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, swap dapat digunakan untuk mengatur strategi keuangan atau bahkan memanfaatkan peluang pasar untuk meraih keuntungan. Laporan keuangan interim. Menurut PSAK nomor 3, laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan jika oleh pihak manajemen dikarenakan stakeholder membutuhkan laporan keuangan pada saat tertentu. Laporan ini disusun secara bulanan, triwulan, semesteran, atau periode lainnya untuk diterbitkan yang lebih pendek daripada 1 tahun
1 tahun buku penuh, namun masih mencakup seluruh komponen laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Tentu saja, laporan keuangan interim kurang lengkap bila dibandingkan dengan laporan keuangan tahunan. Menurut PSAK nomor 3, laporan keuangan interim sekurang-kurangnya harus memuat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan penjelasan tertentu. Laporan keuangan interim untuk perusahaan emiten berdasarkan peraturan OJK nomor 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik. Laporan keuangan berkala disusun secara tahunan dan semesteran. Bila mengacu pada PSAK nomor 3, maka emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan interim bila diperlukan oleh stockholder. Tentu saja, mengacu dengan PSAK nomor 3 tersebut, laporan disusun harus memuat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan penjelasan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas soal hitungan. Diketahui Lincoln International mempunyai piutang usaha atau account receivable sebesar $81.300 dan utang usaha sebesar $38.900 pada tanggal 31 Desember 2011. Berdasarkan analisis saldo mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Piutang dalam dolar Amerika sebesar 28.500, piutang dalam krona Swedia sebesar $11.800, piutang dalam pound sterling Inggris sebesar 41.000, sehingga total piutang senilai $81.300. Sedang utang usahanya dalam dolar Amerika sebanyak $6.850, dalam dolar Kanada sebanyak $7.600, dan dalam pound sterling Inggris sebanyak $24.450, sehingga total hutang sebesar $38.900. Diketahui untuk nilai 1 krona Swedia sebesar $0,66, 1 pound sterling Inggris sebesar $1,65, dan 1 dolar Kanada sebesar $0,70. Sekarang kita akan menghitung selisih laba rugi pada akhir tahun 2011 berdasarkan penyesuaian kurs. Diketahui untuk dolar Amerika pada saat pembukuan itu senilai $28.500 dan pada tanggal 31 Desember 2011 tidak ada perubahan sebesar $28.500. Untuk krona Swedia pada saat pembukuan sebesar $11.800 dan pada saat tanggal 31 Desember 2011 ada perubahan kurs menjadi senilai $0,66 sehingga piutang untuk krona Swedia adalah sebesar $13.200. Sehingga kita dapat menganggap terdapat gain atau laba sebesar $1.400. Untuk pound sterling Inggris pada saat pembukuan adalah sebesar $41.000 dan pada saat tanggal 31 Desember 2011 berdasarkan penyesuaian kurs maka piutangnya akan menjadi $41.250, sehingga kita juga dapat menyimpulkan terdapat gain sebesar $250. Untuk utang sendiri pada saat pembukuan dan pada saat tanggal 31 Desember 2011 nilai dolar yang bernilai dolar Amerika tidak ada perubahan, tetap di $6.850. Sedangkan untuk dolar Kanada pada saat pembukuan terdapat senilai $7.600 dan pada saat tanggal 31 Desember 2011 karena ada penyesuaian kurs nilainya menjadi $7.000.
Karena ini hutang, kita menganggap ini merupakan gain senilai $600. Untuk pound sterling Inggris pada saat pembukuan senilai $24.450, dan pada saat tanggal 31 Desember 2011 karena penyesuaian kurs menjadi $24.750, sehingga kita dapat simpulkan terdapat loss atau kerugian sebesar $300. Dari perhitungan gain or loss dari piutang dan utang, kita dapat menemukan ada kemungkinan laba sebesar $1.950. Berdasarkan paparan sebelumnya, berikut saya rincikan saldo piutang dan utang per 31 Desember 2011. Saldo utang dalam dolar senilai $28.500, dalam krona Swedia sebesar $13.200, dan dalam pound sterling Inggris sebesar $41.250, sehingga total piutang adalah sebesar $82.950. Untuk utang dalam dolar Amerika sebesar $6.850, dalam dolar Kanada sebesar $7.000, dan dalam pound sterling Inggris sebesar $24.750, sehingga total hutang adalah $38.600. Selanjutnya, kita akan membahas jurnal pelunasan piutang tahun 2011. Untuk dolar piutang dalam dolar Amerika sendiri tidak ada perubahan. Kas di debit sebesar $28.500 dan account receivable di kredit sebesar $28.500. Untuk krona Swedia, perhitungannya adalah sebagai berikut. Piutang kita sebanyak 20.000 krona dikalikan dengan kurs saat ini yaitu $0,67, sehingga mendapatkan nilai sebesar $13.400. Nilai ini akan menjadi nilai kas yang diterima, dan account receivable berdasarkan saldo 31 Desember 2011 itu sebesar $13.200 di kredit, sehingga memperoleh selisih sebesar $200 di kredit yang bisa kita anggap sebagai gain atau laba dari selisih kurs. Selanjutnya, untuk pelunasan piutang dalam pound sterling Inggris. Untuk kurs 2012, dari 25.000 pound sterling Inggris dikalikan dengan kurs saat ini yaitu $1,63, maka nilai yang diperoleh adalah $40.750, sehingga nilai kas yang kita terima di debit adalah sebesar $40.750. Bila dibandingkan dengan nilai piutang di tanggal 31 Desember 2011 atau sebesar $41.250, maka yang akan menjadi account receivable di kredit. Selisih account receivable dan kas senilai $500 kita akan mengakui sebagai exchange loss atau kemungkinan rugi dari selisih kurs. Selanjutnya kita akan membahas jurnal hutang 2012 dengan kurs dolar Kanada sebesar $0,71 dan pound sterling Inggris sebesar $1,62. Untuk pembayaran hutang dolar Amerika tidak ada perubahan nilai. Account payable di debit sebesar $6.850 dan kas di kredit sebesar $6.850. Untuk pembayaran hutang dolar Kanada, kurs per 2012 adalah sebesar $0,71, sehingga kas menjadi $7.100 di kredit, dan account payable
per 31 Desember 2011 adalah 7 dolar di debit, sehingga kita akan mendapatkan exchange loss sebesar 100 dolar di debit. Selanjutnya untuk pembayaran hutang pound sterling Inggris. Untuk kurs per 2012 adalah 1 dolar 62 sen untuk 5 bila dikalikan dengan 15.000 hutang pound sterling Inggris akan mendapatkan nilai 24.300 dolar Amerika yang akan menjadi kas di kredit untuk pembayaran hutang, dibandingkan dengan pengakuan hutang kita di 31 Desember 2011 sebesar 24.750 dolar Amerika, maka kita akan mendapatkan exchange gains atau kemungkinan laba karena sisi kurs sebesar 450 dolar di kredit. Berikut kita akan membahas perhitungan kurs dalam proses akuisisi. Diketahui PYL melakukan akuisisi Show of London sebesar 800.000 dolar yang terdiri dari saham sebesar 400.000 pound sterling dan laba ditahan sebesar 100.000 pound sterling dengan tukar nilai pound sterling adalah sebesar 1,6 dolar. Maka akun raja per 1 Januari 2011 adalah sebagai berikut. Nilai kas berdasarkan pound sterling 50.000 pound sterling Inggris bila dikalikan dengan nilai kurs saat ini yaitu sebesar 1,6 dolar, maka nilai dalam dolar Amerika menjadi 80.000 dolar. Atau untuk account receivable net dari 60.000 pound sterling Inggris bila dikalikan dengan kurs 1,6 dolar menjadi 96.000 dolar. Inventory 40.000 pound sterling dikalikan dengan 1,6 dolar menjadi 64.000 dolar. Untuk equipment 750.000 pound sterling dikalikan 1,6 dolar menjadi 1.200.000 dolar Inggris. Maksud saya dolar Amerika. Kemudian untuk accumulated depreciation 250.000 pound sterling dikalikan dengan kurs 1,6 menjadi 400.000 dolar. Account payable 150.000 pound sterling dikalikan dengan 1,6 dolar menjadi 240.000 dolar. Capital stock 400.000 pound sterling dikalikan 1,6 menjadi 640.000 dolar. Dan return on earnings 100.000 pound sterling dikalikan 1,6 dolar menjadi 160.000 dolar. Selanjutnya untuk neraca saldo penyesuaian per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut. Diketahui kas sebesar 20.000 pound sterling, account receivable net 70.000 pound sterling, inventory 50.000 pound sterling, equipment 80.000 pound sterling, cost of sales 350.000 pound sterling, depreciation expense 80.000 pound sterling, operating expense 100.000 pound sterling, dan dividend 30.000 pound sterling, hingga total nilai debit adalah 1.500.000 pound sterling. Kemudian untuk accumulated depreciation sebesar 330.000 pound sterling, account payable 70.000 pound sterling, capital stock 400.000 pound sterling, retained earnings 100.000 pound sterling, dan sales 600.000 pound sterling, hingga total kredit adalah 1.500.000 pound sterling.
Bila kita kembali ke halaman sebelumnya, kita akan mengetahui nilai kurs pada tahun 2011. Current cash rate pada tanggal 1 Januari 2011 adalah $1.60. Average exchange rate $1.63. Rate of cash dividend $1.62 dan current exchange rate 31 Desember 2011 adalah $1.65. Kita kembali ke soalnya. Untuk transaksi neraca penyesuaian tanggal 31 Desember 2011 berdasarkan data tadi, maka untuk debit 20 kas senilai 20.000 pound sterling bila dikalikan 1,65 dolar menjadi 33.000 dolar. Untuk account receivable 70.000 pound sterling dikali dengan exchange rate current exchange rate 1,65 dolar menjadi 115.500 dolar. Inventory 50.000 pound sterling juga dikalikan dengan current exchange rate per 31 Desember 1,6 dolar menjadi 82.500 dolar. Equipment 800.000 pound sterling dikalikan 1,65 menjadi 1.320.000 dolar. Cost of sales 350.000 dikalikan dengan 1,63 yaitu average exchange rate menjadi 570.500 dolar. Depreciation expense 80.000 pound sterling juga dikalikan dengan average exchange rate di 1,63 dolar menjadi 130.400 dolar. Operating expense 100.000 dikalikan 1,63 dolar menjadi 163.000 dolar dan dividends 30.000 pound sterling dikalikan dengan rate of cash dividend senilai 1,62 dolar menjadi 48.600 dolar. Sehingga total debit yang kita peroleh adalah 2.463.500 dolar. Selanjutnya di kredit, accumulated depreciation sebesar 330.000 pound sterling dikalikan dengan current exchange rate 1,65 dolar menjadi 544.500 dolar. Account payable 70.000 pound sterling dikalikan 1,65 dolar menjadi 115.500 dolar. Capital stock 400.000 pound sterling dikalikan dengan current exchange rate per 1 Januari, berarti history rate per 1 Januari yaitu 1,6 dolar menjadi 640.000 pound dolar. Return earning 100.000 pounds menjadi dikalikan 1,6 menjadi 160.000 dolar dan sales 600.000 pound sterling dikalikan 1,63 dolar menjadi 978.000 dolar. Di sini terdapat equality adjustment from translation yaitu sebesar 22.500 dolar sehingga total kredit menjadi 2.463.500 dolar. Equity adjustment from translation adalah nilai yang terbentuk akibat adanya keuntungan atau kerugian karena fluktuasi nilai tukar mata uang asing.
Untuk jurnal pada PYL atau perusahaan induk untuk yang mencatat investasi tahun 2011 adalah sebagai berikut. Jurnal transaksi per 1 Januari 2011, investment to show sebesar 800.000 pada debit dan kas sebesar 800.000 pada kredit. Nilai ini diperoleh dari total saham dan laba ditahan. Untuk transaksi selama tahun 2011, investment to show mendapatkan dividen sebesar $48.600 yang dicatat dengan jurnal kas pada debit sebesar $48.600 dan investment to show pada kredit sebesar $48.600. Sedangkan untuk transaksi di tanggal 31 Desember 2011, investment to show di debit sebesar $139.600, income from show sebesar $114.100, dan equity adjustment from transaction sebesar $25.500. Income from show diperoleh dari laba bersih perusahaan, yaitu sales 600.000 pound sterling dikurangi dengan cost of sales 350.000 pound sterling dikurangi depreciation expense 80.000 pound sterling dan dikurangi operating expense sebesar 100.000 pound sterling hingga diperoleh nilai 70.000 pound sterling. Nilai ini kemudian kita kalikan dengan foreign exchange rate sebesar $1,63 sehingga mendapatkan nilai sebesar $114.100. Income from show ditambah dengan equity adjustment from translation, maka kita akan mendapatkan nilai investment in show. Selanjutnya kita akan membahas perhitungan laba rugi transaction. Aset bersih awal per tanggal 1 Januari modal saham 400.000 pound sterling ditambah dengan laba ditahan sebesar 100.000 pound sterling mendapatkan nilai 500.000 pound sterling, dan kita akan mengalihkan dengan kurs akhir di $1,65 dikurangi dengan kurs awal di $1,6 sehingga mendapatkan nilai $0,05, sehingga kita akan mendapatkan keuntungan sebesar $25.000 dari selisih kurs. Untuk laba bersih tahun berjalan $70.000 dikalikan dengan kurs akhir $1,6 dikurangi kurs rata-rata $1,63, maka $70.000 akan dikalikan dengan $0,02 atau selisih kursnya menjadi mendapatkan nilai total $1.400. Untuk dividen sendiri 30.000 pound sterling dikalikan dengan kurs akhir $1,65 dikurangi kurs dividen $1,62 sehingga 30.000 pound sterling dikalikan selisih kurs $0,03 mendapatkan nilai $900. Karena selisihnya minus, maka kita akan menganggap ini sebagai pengurang keuntungan, sehingga kita bisa mendapatkan total laba penyesuaian transaction, yaitu aset bersih awal ditambah laba bersih tahun berjalan dikurangi dividen $25.000 ditambah $1.400 dikurangin $900 sehingga total laba penyesuaian transaction adalah sebesar $25.500. Demikian, terima kasih.